Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Aryani. Saya di sini bersama Rima dan Rizka akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang manajemen kebidanan yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Rina Aryani, yang kedua Rima Rosanti, yang ketiga Rizka Rusriana. Di sini ada pengertian manajemen menurut para ahli. Menurut Gerd Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Menurut William H. Newman, manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan memperoleh hasil tertentu melalui orang lain. Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Secara umum, manajemen juga dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengajarkan tentang proses untuk memperoleh tujuan organisasi melalui upaya bersama dengan sejumlah orang atau milik organisasi. Selanjutnya di sini ada manajemen kebidanan. Manajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah ibu dan khusus dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Depkes RI 2005. Rangkaian proses manajemen kebidanan sesuai dengan yang dikeluarkan oleh ACNM 1999. Yang pertama ada mengumpulkan dan memperbaharui data yang lengkap dan relevan secara sistematis melalui pengkajian yang komprehensif terhadap kesehatan setiap klien, termasuk mengkaji riwayat kesehatan dan melakukan pemeriksaan fisik. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dan membuat diagnosis berdasarkan interpretasi data dasar. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan terhadap asuhan kesehatan dalam menyelesaikan masalah dan merumuskan tujuan asuhan kesehatan bersama klien. Yang keempat, memberi informasi dan dukungan kepada klien sehingga mampu membuat keputusan dan bertanggung jawab terhadap kesehatannya. Yang kelima, membuat rencana asuhan yang komprehensif bersama klien. Yang keenam, secara pribadi bertanggung jawab terhadap implementasi rencana individual. Yang ketujuh, melakukan konsultasi perencanaan, melaksanakan manajemen dengan berkolaborasi dan merujuk klien untuk mendapat asuhan selanjutnya. Yang kedelapan, merencanakan manajemen terhadap komplikasi dalam situasi darurat jika terdapat penyimpangan dari keadaan normal. Yang kesembilan, melakukan evaluasi bersama klien terhadap pencapaian asuhan kesehatan dan merevisi asuhan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah manajemen kebidanan. Langkah yang pertama pengumpulan data dasar. Langkah yang kedua interpretasi data dasar. Langkah yang ketiga identifikasi, diagnosis, dan antisipasi penanganannya. Langkah yang keempat menetapkan kebutuhan, tindakan segera, kolaborasi, dan rujukan. Langkah yang kelima rencana asuhan. Langkah yang keenam pelaksanaan asuhan langsung. Langkah yang ketujuh evaluasi. Selanjutnya standar asuhan kebidanan. Standar asuhan kebidanan adalah acuan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan, mulai dari pengkajian, perumusan diagnosa masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pencatatan asuhan kebidanan atau dokumentasi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang standar asuhan kebidanan. Jadi tujuan dibuatnya standar asuhan ini diantaranya adalah 1. Adanya standar sebagai acuan dan landasan dalam melaksanakan tindakan atau kegiatan dalam lingkup tanggung jawab bidan. Kemudian yang kedua, mendukung terlaksanakannya asuhan kebidanan yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, parameter tingkat kualitas dan keberhasilan asuhan yang diberikan bidan. Kemudian yang keempat, perlindungan hukum bagi pasien dan atau klien. Kemudian yang kelima, ruang lingkup standar asuhan kebidanan adalah
asuhan kebidanan pada ibu hamil, asuhan kebidanan pada ibu bersalin, asuhan kebidanan pada ibu nifas, dan masa antara asuhan pada bayi, asuhan pada anak balita sehat, kemudian yang terakhir asuhan pada masa reproduksi. Jadi menurut sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 938 /Menkes/SK/8/2007, maka ditetapkanlah standar asuhan kebidanan. Adapun standar asuhan kebidanan tersebut adalah standar 1, yaitu pengkajian. Jadi pernyataan standar bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan, dan lengkap, dan semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Jadi ketika klien datang kepada bidan, maka bidan itu harus mengumpulkan semua informasi tentang pasien. Data itu harus tepat, akurat, dan lengkap. Jadi data tersebut ada data objektif dan subjektif. Data subjektif itu berupa hasil anamnesa, biodata, keluhan utama, riwayat obstetri, riwayat kesehatan, dan latar belakang sosial budaya. Kemudian data objektif. Data objektif ini meliputi pemeriksaan fisik, fisiologis, dan pemeriksaan penunjang. Kemudian standar yang kedua adalah perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan. Pernyataan standar tersebut adalah bidan menganalisa data yang diperoleh pada pengkajian, menginterpretasikannya secara akurat dan logis untuk menegakkan diagnosa dan masalah kebidanan yang tepat. Jadi setelah bidan mengumpulkan semua informasi tentang pasien yang akurat, jadi data tersebut dianalisa, takutnya ada kesalahan apa gitu. Kriteria perumusan diagnosa dan atau masalah ini meliputi diagnosa sesuai nomenklatur kebidanan, kemudian masalah dirumuskan sesuai kondisi pasien, yang terakhir dapat diselesaikan dengan asuhan kebidanan secara mandiri, kolaborasi, ataupun rujukan. Kemudian yang ketiga, standar ketiga yaitu perencanaan. Jadi setelah bidan mengumpulkan informasi tentang pasien yang akurat itu, kemudian menganalisanya, ketika sudah benar semua informasi tentang pasiennya, barulah dilakukan perencanaan. Jadi perencanaan standar bidan ini merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa dan masalah yang ditegakkan. Jadi sebelum melaksanakan tindakan itu direncanakan dulu harus bagaimana nih. Jadi disesuaikan dengan masalah pasien gitu. Jadi kriteria perencanaannya itu adalah perencanaan tindakan disesuaikan berdasarkan prioritas masalah dan kondisi klien. Tindakan segera, tindakan antisipasi, dan asuhan secara komprehensif. Kemudian melibatkan klien atau pasien dan atau keluarga. Kemudian mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial budaya keluarga. Kemudian yang keempat, standar 4 itu yaitu implementasi. Jadi bidan melaksanakan rencana asuhan kebidanan secara komprehensif, efektif, efisien, dan aman berdasarkan evidence base kepada klien atau pasien dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif. Dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi, ataupun rujukan. Jadi kriteria memperhatikannya keunikan klien sebagai makhluk bio, psiko, spiritual, kultural. Setiap tindakan asuhan harus mendapatkan persetujuan dari klien dan atau keluarganya. Melaksanakan tindakan asuhan berdasarkan evidence base, melibatkan klien atau pasien dalam setiap tindakan, menjaga privasi klien, melaksanakan privasi prinsip pencegahan infeksi, mengikuti perkembangan kondisi klien secara berkesinambungan, menggunakan sumber daya, sarana, dan fasilitas yang ada dan sesuai, melakukan tindakan sesuai standar, kemudian mencatat semua tindakan yang telah dilakukan. Kemudian standar yang kelima adalah standar evaluasi. Jadi bidan melakukan evaluasi secara sistematis dan berkesinambungan untuk melihat keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan sesuai dengan perubahan perkembangan kondisi klien. Jadi setelah melakukan tindakan, bidan itu harus mengevaluasi apa saja jadi ketika melaksanakan asuhan tadi gitu. Jadi ada kriteria evaluasinya gitu. Yang ke satu, penilaian dilakukan secara
segera setelah selesai melakukan asuhan sesuai kondisi klien. Kemudian hasil evaluasi segera dicatat dan dikomunikasikan pada klien dan keluarga. Kemudian yang ketiga, evaluasi dilakukan secara sesuai dengan standar. Kemudian yang keempat, hasil evaluasi ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi klien atau pasien. Kemudian yang terakhir ada standar pencatatan asuhan kebidanan. Jadi bidan melakukan pencatatan segera secara lengkap, akurat, singkat, dan jelas mengenai keadaan atau kejadian yang ditemukan dan dilakukan dalam memberikan asuhan kebidanan. Kemudian di sini ada penghargaan, hak, wewenang, kemudian sanksi bidan. Yang pertama ada penghargaan. Penghargaan menjadi salah satu kebutuhan manusia. Setiap pribadi pasti butuh dihargai, begitu pula seorang bidan gitu. Pasti butuh dihargai, dibutuh untuk penghargaan. Jadi ketika diberikannya penghargaan akan mendorong bidan untuk menjadi profesionalisme, meningkatkan kualitas kerjanya, meningkatkan kualitas dirinya. Sebaliknya, bidan akan mendapatkan sanksi jika tidak melakukan tindakan sesuai dengan prosedur atau wewenangnya. Kemudian pengertian dari penghargaan ini sendiri adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan baik oleh perorangan maupun suatu lembaga. Bidan merupakan suatu profesi tenaga kesehatan yang harus mewujudkan kesehatan masyarakat dan keluarga. Karena inilah bidan harus diberikan penghargaan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Jadi bentuk penghargaan ini bukan berupa imbalan jasa saja, tetapi diakui untuk melakukan kewenangan seperti membuka praktik kebidanan gitu, sesuai dengan proses yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Dengan adanya penghargaan tersebut akan membuat bidan itu meningkatkan kinerja mereka sebagai tenaga kesehatan. Kemudian mereka akan lebih giat untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan dan potensi mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu standar profesi bidan. Kemudian yang kedua ada hak-hak bidan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, hak adalah kewenangan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang ataupun aturan tertentu. Sebagai suatu profesi, bidan memiliki organisasi profesi yaitu Ikatan Bidan Indonesia atau disingkat dengan IBI. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan diploma kita ataupun sarjana kita wajib dan berhak menjadi anggota Ikatan Bidan Indonesia. Adapun hak bidan diantaranya adalah 1. Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Kemudian yang kedua, bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat jenjang pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, bidan berhak menolak keinginan pasien atau klien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Kemudian yang keempat, bidan berhak atas privasi dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh pasien, keluarga maupun profesi lain. Kemudian yang kelima, bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan. Kemudian yang keempat, bidan berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai. Kemudian yang terakhir, bidan berhak mendapatkan kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai. Kemudian yang ketiga ada wewenang bidan. Di antaranya ada pemberian kewenangan lebih luas kepada bidan untuk mendekatkan pelayanan ke gawat daruratan obstetri dan neonatal. Jadi kegawat daruratan obstetri dan neonatal ini adalah suatu keadaan yang bisa mengancam jiwa seseorang. Ini terjadi ketika selama kehamilan, saat melahirkan, bahkan saat kehamilan. Kemudian bidan harus melaksanakan tugas kewenangan sesuai standar profesi, memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai bidan
mematuhi dan melaksanakan protap yang berlaku di wilayahnya dan bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi. Kemudian yang terakhir, pelayanan kebidanan kepada wanita oleh bidan meliputi pelayanan pada masa pranikah termasuk remaja putri, prahamil, kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, dan masa antara kehamilan. Sanksi bidan merupakan imbauan yang sudah dilakukan oleh seorang bidan di mana tindakan tersebut sudah di luar aturan dan hak bidan. Contoh dari sanksi bidan tersebut yaitu yang pertama, bidan melakukan praktik aborsi. Kan sudah jelas ya bahwa praktik aborsi itu sudah di luar aturan hak dalam wewenang kebidanan. Contoh yang kedua yaitu bidan tidak melakukan rujukan kepada ibu hamil yang melahirkannya itu secara prematur, dan bidan tersebut ingin melakukan persalinan itu sendiri. Hal tersebut akan membahayakan nyawa seorang ibu hamil dan calon anak yang dikandungnya, karena apabila bidan tersebut tidak menyanggupi persalinan ini kan dapat membahayakan nyawa dua orang tersebut. Pengertian dan pengembangan karir seorang bidan. Pengertian karir bidan. Karir bidan merupakan tingkatan jabatan seorang bidan ke jenjang yang lebih tinggi, di mana karir itu sebuah sejarah kedudukan pekerjaan seorang bidan dalam rangkaian suatu pekerjaan yang telah dipegangnya sejak lama. Pengembangan karir bidan itu sendiri ada 3. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri, di mana pekerjaan itu sendiri dapat membawa pengaruh besar terhadap karir seorang bidan. Yang kedua, bentuk pengembangan skill, di mana skill ini dibutuhkan dan ditentukan oleh sebuah permintaan pekerjaan yang spesifik. Yang ketiga, pengembangan akan terjadi jika hanya seorang individu memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya sendiri. Nah, itu dia yang bisa saya jelaskan tentang pengembangan dan pengertian karir seorang bidan. Jadi kesimpulannya, seorang bidan itu tidak boleh melakukan hal atau tindakan di luar dengan wewenang seorang bidan. Dan bidan itu akan mengalami tingkatan sebuah profesi jabatan di mana bidan tersebut bisa bekerja secara profesional. Semoga penjelasan dari kami semua bisa membawa pengaruh dan manfaat yang baik untuk kalian.